Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang saya banggakan, kita lanjutkan pengajian Idhatun Nasyi'in dengan judul An-Nifaq, kemunafikan yang kemarin sebagian sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang bahayanya kemunafikan, bahayanya sifat munafik terhadap kehidupan kita sehari-hari, kehidupan keluarga kita sehari-hari, dan kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Karena seperti itu maka kita berdoa agar kita juga terhindar dari satu kemunafikan yang akan mematikan rasa kita, akan mematikan kehendak baik kita, akan mematikan segala urat nadi yang baik yang berkaitan dengan kemasyarakatan kita. Karena itu adalah perilaku busuk, itu hati yang tidak baik, hati yang tidak terbimbing, hati yang tidak jernih. Saya lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Di atas kemarin disebutkan ammal munafiku aduwul ummati ar-rabit. Amal munafiku adapun kemunafikan, orang munafik, iku aduwul ummati menjadi musuhnya umat, ar-rabit yang singgah fi qalbiha ing dalam atine umat. Kemunafikan itu adalah musuh dari umat itu sendiri yang hinggap di dalam hati dan bersarang. Fahiya la tadri kaifa tuharibuhu. Bahkan umat atau bangsa tidak mengerti, komunitas masyarakat tidak tahu bagaimana cara untuk memeranginya. Fahiya mongko utai umat iku la tadri tidak mengerti kaifa tuharibuhu, bagaimana memeranginya. Wala ta'rifu man huwa lituqawimahu. Dia juga tidak mengerti siapa yang sebenarnya akan mengalahkan penyakit itu. Fahuwa yudha'ifu quwwatuha al-ma'nawiyah, dan kemunafikan itu akan melemahkan kekuatan baik lahir apalagi batinnya bangsa. Karena seperti itu, fa'idha damatil ummat, fa'idha damat, mongko nalikane ngelanggengake sapa umat, membiarkan, apabila bangsa itu membiarkan penyakit yang bersarang itu, ala dzalika ing atase mengkono-mengkono kemunafikan, khinan dalam satu masa, apabila umat membiarkan bersarangnya penyakit itu dalam satu masa tertentu, min ghairi antabahasa, dengan tanpa membicarakannya, min ghairi antabahasa, saking ora yento niti-niti sapa masyarakat, tidak mendiskusikan, tidak pernah mendiagnosa, tidak pernah membahas, tidak pernah mendiskusikan penyakit ini agar segera hilang. Landai-landai saja bersarang di masyarakat. Contoh sekarang itu kalau pemerintah atau tokoh masyarakat juga tidak memerangi berita-berita hoax yang ada di media sosial, dibiarkan bahkan kita ikut terlibat di dalamnya. Ada mukhasamah, nuansa mengolok-olok teman lain, suka di-share, mengalahkan kelompok lawannya di-share. Ini adalah fa'idha damatil umat ala dzalika khinan minad dahri. Manakala bangsa kita itu sudah dihinggapi kemunafikan yang sudah singgah dalam hati mereka dan terus bersarang di situ. Min ghairi antab hasamab hasan dakikon, dengan tanpa meniti-niti, tanpa membicarakan, tanpa mendiagnosa, dengan diagnosa yang sangat rigid, dakikon kelawan lembut, kita harus sampai sedikit-sedikit barang yang kecil.
Ini mewabah pada kehidupan sendi-sendi negara kita, mewabah pada sendi-sendi kemasyarakatan kita, mewabah dalam sendi-sendi agama kita. Yang besar itu kalau persoalannya itu kalau sudah menyangkut pada ideologi agama, ini bahaya banget. Dan ini yang terjadi sekarang sedang meracuni hati-hati kita masing-masing ini. Ini kita harus mengobatinya dengan cara mendiagnosa dulu. Kita diagnosa secara jeli, kalau itu penyakit, ibaratnya dokter itu datang, kemudian memeriksa. Tensinya dilihat, kemudian detak jantungnya, kemudian bagian-bagian lain, darahnya, tekanannya, macam-macam. Dan setelah itu ternyata gejala-gejala itu dimulai satu persatu diudar. Setelah ketemu semuanya maka akan menyimpulkan, oh ini ada penyakit ini. Demikian juga saat ini. Kenapa kita sulit bersatu? Kenapa umat Islam, komunitas yang besar, kita itu adalah kelompok yang besar, kita itu adalah komunitas yang luar biasa secara kuantitatif. Tetapi justru kita itu seperti buih di atas lautan. Kita diombang-ambingkan dalam segala persoalan. Kita sulit untuk satu kata. Dalam hal yang prinsip, karena apa? Yang lain, yang satu memegang prinsip humanisme, prinsip bagaimana universalitas Islam, apa yang sebenarnya harus dijunjung tinggi di atas segala-galanya ketika kita beragama tetapi juga bernegara. Di sisi lain mereka hanya fanatisme agama tanpa melihat bagaimana kita juga bernegara. Di sisi lain ada teman-teman yang lain juga. Ini keduanya harus beriringan. Nah ini keprihatinan kita. Kita sekarang sulit untuk bisa bersatu. Ya karena memang persoalan-persoalan penonjolan fanatisme. Kadang-kadang cara memilih pimpinan saja tidak sama dalam pandangannya. Itu menjadikan mukhasamah berlarut-larut. Ini awal mula dari penyakit nifak ya di situ itu. Penyakit nifak bahaya sekali dan saat ini yang sedang tren di media sosial itu adalah sekarang yang disebut penyakit nifak itu. Apalagi kita sudah membanggakan diri sendiri, membanggakan kelompoknya sendiri, seakan-akan benar, yang lain seakan-akan salah. Sedikit-sedikit orang lain disalahkan. Mau sholat pakai usoli disalahkan. Mau sholat ketika habis sholat kita jabat tangan disalahkan, wiridan disalahkan, zikir disalahkan, mau bergembira atas kelahiran Nabi di bulan Maulud dengan sholawatan disalahkan. Betapa kecilnya agama tidak kreatif, betapa sempitnya agama tidak inovatif. Semuanya harus persis dengan tuntunan Nabi dengan tanda petik bahwa semuanya harus ada dalil yang pernah disampaikan oleh Nabi. Inilah mulai dari situ itu agama mulai sempit dalam artiannya. Ini agama diartikan hanya secara harfiah saja. Bahaya banget ketika seperti ini. Bahaya sekali. Kadang malah kita bangga ketika kalimat tauhid dibawa, digelar tapi dalam perilaku-perilaku tidak baik. Ketika kita berujaran tidak baik dengan membawa kalimat-kalimat tauhid secara background, bangga sekali. Tidak perlu yang seperti itu, formalitas banget. Amalia akhlak kita harus kita tonjolkan. Hati kita tata, disitulah letak akhlak itu di situ itu. Kalau tidak maka kita akan terseret dalam kemunafikan yang paling jauh. Wataf hausalan menyelidiki umat fahsan kelawan mendalam, menyelidiki sungguhan hakiman dengan bijaksana. Hendaklah kita juga mengurai para peneliti, pemerhati sosial, menulis di kolom-kolom koran, menyampaikan di opini-opini publik terkait dengan bahwa bahayanya munafik, bahayanya orang sudah tidak peduli dengan orang lain, bahayanya prinsip salah kemudian dibawa ke publik, mengolok-olok orang lain dengan tanpa menggunakan prinsip publik. Ini akan lebih bahaya, menyeret kita pada permusuhan dan mukhasamah yang lebih jauh.
Kapan berakhir kita menjadi bangsa yang merdeka lahir dan batin? Ini karena dimulai dari diri kita sendiri yang salah dalam mendiagnosa. Maka perintah di sini untuk mengerti tentang munafik itu watafhasa fahson hakiman, dan hendaklah kita menyelidiki, mengurai sampai ke akar-akarnya, mendalam, hakiman dengan bijaksana. Lita'rifa, agar kita mengerti, lita'rifa supaya ngerti sapa kita tilkal jursumata ing mengkono-mengkono penyakit, agar kita mengerti sebenarnya penyakit apa yang sedang menghujam pada hati masyarakat ini. Penyakit al-jursumata ing penyakit al-mau bu'ata kang membahayakan. Apa sebenarnya yang penyakit yang membahayakan kepada umat sekarang? Satu kelompok kadang-kadang melihat persoalan tertentu diagung-agungkan. Kelompok yang lain melihat itu sebenarnya hina-dina. Sebaliknya seperti itu juga. Kelompok ini mengagungkan persoalan yang satu, yang lain sebenarnya itu adalah bukan barang yang mulia, tetapi hina-dina. Dan itu diperdebatkan secara publik dengan cara-cara yang tidak bagus. Maka tugas pimpinan, tugas tokoh masyarakat, tokoh agama untuk memulai kita bagaimana satu dengan yang lain duduk bersama, menyampaikan dengan teduh, menyampaikan dengan sejuk, hanif. Kita harus menyampaikan sesuatu lintalahum dengan lembut itu. Dimau fatas'a mongko usaha sapa umat tadi itu berusaha li ibadatiha krono menghancurkan jursumah, penyakit yang membahayakan tadi. Kalau sudah mulai didiagnosa atau mulai didiskusikan, mulai dipetani satu persatu diuraikan, ini maka fatas ali ibadatiha, umat tadi itu melangkah satu langkah untuk apa? Untuk menghancurkan ibarat itu batu empedu atau batu kencing manis, batu kencing batu atau apa penyakitnya itu mulai dihancurkan dengan obat. Pelan-pelan kita harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai Islam yang universal. Justru kadang-kadang kita itu mau mengarah kepada ajaran agama, tetapi melupakan nilai-nilai agama yang sifatnya universal, terlupakan. Bahkan itu terpinggirkan begitu saja. Akhirnya agama justru malah tidak pernah melihat nilai-nilai universal yang sedang diperjuangkan Rasulullah secara totalitas itu. Penting di situ itu. Larinya memang kepada kemaslahatan umat. Tidak ada tujuan agung dari syariat Islam itu kecuali itu adalah untuk kebaikan umatnya, untuk kemaslahatan umat. Maka ketika terjadi paradoksi satu dengan yang lain, kita disuruh mengambil mana resiko yang paling ringan. Dan kira-kira seperti itulah arah daripada kebijakan pemerintah yang tentunya juga harus pada mengarah kepada kepentingan masyarakat, kemaslahatan umat itu. Fatas ali ibadatiha, maka berusahalah umat tadi itu untuk mengobatinya, untuk menghancurkan batu-batu penyakit itu. Wa ta'lama lan ngerti sapa umat kunha marodia, setelah dia mengadakan diagnosa, mengadakan diskusi, dia opinikan ke publik, maka dia akan mengerti keberadaan apa penyakit itu sendiri. Fatudawiya mongko sebabe nambani sapa umat, akhirnya umat tadi itu mampu mengobati bidawai kelawan dawa obat. Kalau sudah ngerti tentang penyakitnya, oh ini penyakitnya itu diabetes, maka itu menghindari makanan ini dan ini obatnya. Itu tujuannya seperti itu. Kalau munafik sudah menghujam di hati komunitas masyarakat, individu awalnya. Setelah individu kita kemudian hingga pada kelompok-kelompok kecil membesar, terus seperti itu. Bahayanya jauh lebih bahaya dari sekedar corona. Sekarang sibuk semuanya sedang menghalau, sedang mengantisipasi bagaimana
memutus COVID-19 ini agar tidak menjalar dan tidak mewabah. Semuanya dikerahkan sampai triliunan, bahkan ribuan triliun dan jutaan triliun yang harus dikerahkan untuk bagaimana penyakit itu tidak mewabah. Lupa kita bahwa ada penyakit yang jauh lebih bahaya, berupa penyakit nifak. Ini kalau kita hitung bahayanya itu 100 kali lipat daripada penyakit corona itu sendiri. Wa ta'lama, dan akhirnya mengertilah umat kunha marodiha, keberadaan hakikatnya penyakit itu sendiri, kunha marodiha, fatudawiyahu, maka akhirnya umat tadi itu mau berobat bidawai dengan obat an-naji yang bermanfaat. Kanat mongko ono sapa apa akibatu amriha. Kalau seperti itu maka jadilah endingnya, akibat akhirnya itu inkhilalar rawatib. Ini fatudawiyah bidawai an-najih kanat akibatu amriha. Kalau penyakit nifak dibiarkan, maka akibat dari persoalan-persoalan umat inkhilalar rawatib ini, bila mana penyakit nifak tadi itu dibiarkan menghujam tanpa ada preventifikasi apa-apa, maka akibatu amriha inkhilalar rawatib, lepasnya ikatan-ikatan persaudaraan, hubungan-hubungan komunitas masyarakat, sendi-sendi persatuan akan mulai eliminir ini. Wa fasadal akhlaki, hancurnya moral, hancurnya akhlak. Lah gimana orang satu dengan yang lain nggak malu mengolok-olokkan persoalan ideologi itu. Wahunaka dan disinilah ketika tidak adanya ketika hancurnya moral, wahunaka, dan di sini inilah al mautu al akbar, kematian yang besar. Alladzi yamhu kang nglebur sapa al ummatu umat min lauhil wujudi saking papan kenyataan dari realitas kehidupan. Fatakunu mongko ono sapa al umat iku ma'al halikina sertane piro-piro wong kang hancur. Kalau kita biarkan dan kondisi masyarakat sekarang seperti ini dan terus kita biarkan, maka umat akan menuju pada kehancuran. Fa'idhu mongko minta perlindungan kita kum kepada fa'idhu mongko nyuwun perlindungan ingsun kum ing sira kabeh maksyaron nasiin, agar kita terjauhkan antakunu yen ta ana sapa sira kabeh iku minal munafikin, agar kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Fa'idzukum maksyaron nasiin antakunu minal munafikin. Kita seraya berdoa kepada Allah dijauhkan dari penyakit-penyakit munafik itu. Ikhdaru, takutlah ayat tiba yen ta menjalar ayat tiba yen ta menjalar fi qulubikum ing dalem ati sira kabeh apa dabibu haulail asrar, apa dabibu haulail asrar, pinggire, dadi pinggir-pinggirnya, pinggire mengkono-mengkono wong kang ala. Fatamas sakum mongko sebabe menimpa kum ing sira kabeh apa annaru geni, wa ma hiya lan ora ana iki hiya utawi annar tadi iku illa narun, kecuali api tukhriku yang membakar al ahdara ing dedaunan yang hijau wal yabisalan dedaunan yang kering. Kalau sudah munafik menghujam, maka tidak pandang orang baik dan orang jelek, maka akan semuanya akan menjadi sasaran. Meskipun ahdar orang baik itu adalah daun yang putih yang hijau, sedangkan daun keringnya itu adalah orang-orang yang jelek. Keduanya akan menjadi kurban. Fataj'alu mongko ndadekake apa nar api kemunafikan tadi rubu al ummati ing persinggahane umat dawarisa ing pira-pira debu, maka akan meluluh lantakkan persinggahan orang-orang baik yang baik maupun buruk menjadi debu yang bertebaran. I'lamu ra'akumullah, ketahuilah muga-muga Allah telah menjaga kum ing sira kabeh sapa Allah
menjagakum ing sira sapa Allah Gusti Allah ala takrifil ummati ing atase meruhake umat bihim kelawan munafikun wa tahdhiriha lan meden-medeni wa tahdhiriha lan meden-medeni umat menakut-nakuti umat kaidahum ing reka dayane munafikun. Semoga umat ini mengerti akan bahayanya orang-orang munafik itu. Takunu mongko ana sapa sira kabeh wahai generasi muda, kalian akan menjadi minal qaumi as-solihin, saking kaum kelompok orang-orang yang soleh. Wallahu ma'as-sa'in, wallahu ta'i pitulungi Allah, pertolongan Allah iku ma'as-sa'in, beserta menyertai orang-orang yang berjuang liraddi kaidil munafikin, untuk menolak rekadayane orang-orang munafik, keberadaan orang-orang munafik, litakuna supaya ana sapa al ummatu umat iku fi a'lal iliyin ing dalem luwih dhuwur-dhuwure barang kang luwih dhuwur-dhuwure wong kang padha luhur kabeh. Itu litakuna drapun ana supaya kita itu menjadi umat yang tinggi dan tidak ada yang menandingi. Sampai di sini semoga ada manfaat dan gunanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.